Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat, Bu? Bapak-bapak sehat? Masya Allah. Sudah dapat snack semuanya belum? Sudah habis? Mau lagi tidak? Kalau mau ambil jatah saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, mohon maaf, suara saya jelas? Suara saya jelas atau terlalu menggema? Jelas ya, baik. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, seluruh tokoh agama, seluruh umara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengqudrah dan mengiradahkan kita semuanya bertemu, bermuajahah, berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Siapapun yang hadir ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Allah akan angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setiap langkahnya, setiap tetes bensinnya menjadi kebaikan demi kebaikan fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya. Semoga Allah jadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maafkan saya karena saya baru tiba. Baru beres ngisi kajian tadi ba'da subuh di Jababeka, jam 7 sudah di tol, ternyata macet luar biasa. Ya, saya harus ngisi sampai jam berapa ini? Jam 11. Jam 11, oke. Kalau begitu saya tidak akan basa-basi, saya langsung ke intinya. Betul? Sekarang kita sedang memperingati apa ini? Sudah pada hafal ayat Isra wal Mi'raj? Surat apa, ayat berapa? Semua kita sepakat surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, maha suci Allah, alladzi yang asra telah memperjalankan bi'abdihi hambanya, lailan di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan keberkahan pada sekitarnya. Para ulama zaman dahulu menafsirkan sekitarnya itu adalah tanahnya.
Tanah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah. Para ulama hari ini mengatakan bahwa yang diberkahi oleh Allah bukan hanya tanahnya, tapi siapapun orang yang memperhatikan Masjidil Aqsa, maka Allah akan berikan keberkahan kepada mereka. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami, tanda-tanda kemahakuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak pelajaran penting dalam Isra wal Mi'raj, tapi karena ini terburu-buru, saya tidak akan bahas panjang lebar. Saya ingin membahas apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Isra dengan dua masjid, dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama adalah Masjidil Haram, dan yang kedua Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sebagai tanda markazul ibadah, markas ibadahnya kaum muslimin. Masjidil Aqsa sebagai tanda markazul hadarah, pusat peradaban umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat menghadap kemana? Kemana? Ke kiblat. Kiblat kita ada di mana? Ada di Ka'bah. Itu ada letaknya di mana? Di Mekah. Ka'bah itu adanya di Masjidil Haram. Masjidil Haram terletak di kota. Posisi dari Indonesia arahnya kemana? Ke barat atau ke timur? Kemana? Ke barat. Sehingga ketika kita sholat menghadapnya kemana? Ya. Masjidil Haram yang menjadikan kiblat kita semuanya sama. Ya. Maka hal yang sangat penting bagi kita kaum muslimin, siapapun orangnya yang sholatnya sama menghadap ke Masjidil Haram, maka dia adalah saudara kita. Paham? Tapi jika ada orang sholatnya ternyata bukan menghadap ke Masjidil Haram, kira-kira sama nggak dengan kita? Kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena ada orang hari ini begini, ketika diajak untuk sholat, udah sholat belum Pak? Udah. Kok nggak kelihatan di masjid? Ah cukup, saya mah sholatnya begini doang. Udah sholat. Itu aliran apa itu kayak begitu? Aliran apa itu kayak begitu? Itu namanya aliran ling-eling. Sholat memang eling sama Allah, tapi sholat itu ibadah yang ditentukan oleh siapa? Oleh Allah melalui contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amal yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jika ada orang yang mengatakan sholat itu saya mah begini Pak Ustad, sholat saya mau begitu dong. Yang penting hati dan pikiran saya nyambung kepada A. Cukup nggak kayak begitu? Nggak cukup. Ya. Harus jelas menghadapnya kemana? Menghadapnya ke kiblat. Di mana yang lebih afdal? Ini tolong dicatat oleh bapak-bapak. Tolong dicatat oleh bapak-bapak. Sholat bagi bapak-bapak yang lebih afdal ada di yakin. Nanti kita lihat di masjid ini apakah setiap azan berkumandang bapak-bapak semuanya datang ke masjid atau tidak? Datang ke masjid atau tidak? Masya Allah. Katanya tadi harusnya di masjid, tapi ketika azan berkumandang gak datang ke masjid. Kaum muslimin dan masjid ibarat ikan dengan air. Apa yang terjadi jika ikan dijauhkan dari air?
Apa yang akan terjadi jika ikan dijauhkan dari air? Benar, mati. Serius akan mati. Bu, kalau ada orang ngomong kayak begini, ya Allah, itu kasihan banget, ikannya tenggelam. Iya, ada iklan lewat. Dah bu cukup bu. Saya nggak akan minum, tenang. Ini saya akan jadikan door prize. Ada yang jawab benar, saya kasih door prize. Sampai mana tadi? Oke. Kaum muslimin dengan masjid itu ibarat ikan dengan air. Sekarang kalau ada orang ngomong kayak begini, ya Allah, kasihan banget ya, ikannya tenggelam. Kemudian dia ambil ikannya. Apa yang akan terjadi dengan ikan itu? Apa yang akan terjadi dengan ikan itu? Yakin? Kenapa mati? Karena ikan hidupnya bukan di darat, tapi ikan hidupnya di. Sekarang begini, kalau ada orang ngomong kayak begini, udah, nggak usah mempermasalahkan, sholat mah di mana aja, nggak usah suka nyuruh orang ke masjid, kasihan lagi kerja, betul nggak? Betul nggak? Apa yang akan terjadi kalau kaum muslimin jarang ke masjid? Halo. Apa yang akan terjadi jika kaum muslimin jarang ke masjid? Apa yang terjadi? Hah? Bencana. Apa yang akan terjadi jika kaum muslimin jarang datang ke masjid? Maka masjid akan menjadi kuburan, betul? Dan kaum muslimin akan terkena bencana jiwanya akan kosong, hatinya akan kosong, dan kaum muslimin akan menjadi orang-orang yang individualis. Paham bu individualis? Maksudnya gimana individualis? Hah? Hidupnya akan sendiri-sendiri, hidupnya masing-masing. Cok, ibu-ibu, seandainya masjid ini nggak ada, ibu-ibu kira-kira akan ngumpul di mana? Hah? Jangan punya kita tempat ngumpul, betul nggak? Ibu-ibu kalau hidupnya sendiri-sendiri gimana rasanya? Hah? Bu, saya tanya, halo, ini kan pakaiannya sama, beda dengan yang lain, betul nggak? Bapak-bapak, halo, bisa lihat ibu-ibu? Ini seragam. Mohon maaf, seragamnya udah lunas belum? Iya. udah yakin, saya udah lunas. Bu, kalau pakai seragam kayak beginian, sendiri dengan barang-barang, gimana perasaannya? Beda atau sama? Apa perasaannya kalau pakai barang-barang? Hah? Apa? Gitu. Pede banget, betul nggak? Pakai seragam, tiba-tiba di antara ibu-ibu nih seragamnya ada yang beda. Apa perasaannya? Kayaknya nggak akan jadi tampilnya, betul nggak? Cara mengokohkan masyarakat di dalam Islam sangat mudah caranya. Bagaimana caranya? Kumpulkan mereka di masjid. Maka Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, ini sebentar lagi ada apa? Ada pileg, betul nggak? Ada pil apa lagi? Ada pilpres, betul nggak? Bagaimana mensolidkan masyarakat? Mensolidkan masyarakat bagi kaum muslimin sangat mudah. Kumpulkan mereka di masjid, dan agar perkumpulannya tidak menjadi perkumpulan materialistis, maka kaum muslimin diikat oleh Allah Subhanahu wa taala perkumpulannya itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Perkumpulannya itu datangnya itu bukan karena
Betul nggak? Bukan karena makanan, bukan karena akan dibagi snack, bukan, tapi datangnya kaum muslimin ke dalam masjid dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu panggilannya sama semuanya. Betul nggak? Seluruh dunia panggilannya sama. Hayya 'alas shalah itu apa artinya? Kalau hayya 'alal falah, kalau hayya 'alal falah, al-falah itu terambil dari kata falaha. Falaha itu artinya menanam. Kalau seseorang menanam, maka dia akan bisa memanen, betul nggak? Ketika dia panen, maka dia sukses, dia berhasil, betul nggak? Hayya 'alal falah arti asalnya adalah mari menanam sesuatu agar kalian bisa memanen sesuatu. Maka bisa diartikan hayya 'alal falah itu mari menuju kesuksesan, mari menuju kemenangan, mari menuju apa lagi? Keberhasilan. Bapak-bapak, ibu-ibu hidup ingin sukses tidak? Cung yang ingin sukses, cung. Yang nggak ingin sukses nggak usah ngacung. Baut aja baut. Zaman dulu aja udah. Yang ingin sukses, cung. Bapak-bapak yang ingin sukses. Yang ngacung, yang ingin sukses, saya doakan, ya Allah berikan kesuksesan kepada mereka. Berikan kesuksesan kepada mereka ya Allah. Berikan kesuksesan kepada semua ya Allah. Allahumma. Semua kita ingin sukses, betul? Dan Allah ingatkan kepada siapapun yang ingin sukses, Allah ingatkan mereka berapa kali dalam sehari? 5 kali. Ya, saya ingin tanya sekarang, Bu, kalau ibu nge-miss call saya, punya handphone semuanya? Ibu nge-miss call saya, sekali ibu miss call, kemudian saya nggak ngangkat, biarin aja udah. 2 kali ibu miss call saya juga nggak angkat, perasaan ibu gimana perasaannya? Hah? Kesel? Jahat amat kan? Atau panitia tadi, panitia saya ditelepon, contoh nggak diangkat-angkat, gimana perasaan panitia? Saya hakul yakin panitia itu akan bilang begini, lain kali nggak usah manggil dia lagi. Betul nggak? Kenapa tuh kayak begitu? Gede banget kan, kesel banget. Ini orang mana jamaah udah ngumpul dari tadi pagi, ditelepon gak diangkat-angkat, gitu. Betul nggak? Seandainya Ustadz Uus jadi kutu, betul nggak? Itu kalau nggak mejrel belum. Pak, Bu, saya ingin tanya kepada semuanya, Allah suka nge-miss call kita nggak? Allah suka nge-miss call kita nggak? Berapa kali? Sering dijawab atau sering nggak dijawab? Sering dijawab atau nggak sering dijawab? Dijawabnya gimana? Ibu-ibu sebelah sini kayaknya harus dikasih mic satu-satu, mau curhat. Parah ini. Semua orang ingin sukses. Karena semua orang ingin sukses, Allah sayang sama orang-orang itu. Maka Allah ingatkan dia bagaimana cara menjadi orang-orang yang sukses. Betul nggak? Tapi manusia ketika diingatkan oleh Allah, dimiskol oleh Allah, dikasih alarm oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan miskol yang terindah, paling indah di dunia, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi ternyata mayoritas manusia pura-pura enggak ada, santai aja, santai. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini yang tadi saya sampaikan, persis seperti ikan ketika dia dijauhkan dari air. Memang nggak akan langsung mati, memang. Ya, tetap wajahnya mah glowing, betul nggak? Rambutnya mah mantap.
Memang pakaiannya merapi memang, tapi hatinya mati, betul nggak? Hari ini bukan banyak orang pintar banyak hari ini, ya. Tapi yang dibutuhkan dalam hidup itu bukan hanya pinter, tapi hatinya bersih. Maka sholat dan masjid mengajarkan kita semuanya agar jasad kita bersih, hati kita bersih, dan pikiran kita bersih, dan hati kita bersih. Dan itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan di masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun, sungguh masjid itu ussisa 'ala taqwa, wajib membangun masjid itu dibangunnya berdasarkan ketakwaan. Tidak boleh membangun masjid berdasarkan ingin dapat untung. Ada yang membangun masjid ingin dapat untung? Lumayan loh kalau jamaahnya banyak. Itu sekali jamaah kayak begini ada berapa ribu? 10.000 ada di sini. Kalau 10.000 satu jamaah ditarget infaknya 10.000, 10.000 kali 10.000 berapa, Bu? Kelihatan banget matematikanya nggak lulus. Bu, 10.000 kali 10.000 berapa? Berapa? Pak Ketua DKM, 10.000 perak dikali 10.000 orang berapa? 100 juta, Bu. Untung nggak tuh? Untung, beres ke masjid, nggak akan kayak begini masjidnya. Halo, apa bapak-bapak ibu-ibu nggak malu punya masjid rombeng kayak begini? Oh, belum selesai. Setelah acara ini selesai, amin apa amin? Tapi jangan cuma ngedoa doang ya, beneran ini infak. Halo, lanjut. Oke, sekarang saya lanjutkan. Bagaimana kematian hati itu? Ya, jika kita jarang ke masjid, jika kaum muslimin dijauhkan dari masjid, bagaimana tuh kok mati hatinya? Jasadnya bisa bergerak, otaknya pinter, tapi hatinya mati. Pak, Bu, ini perhatikan ini nih. Pernah tidak meneliti berapa tingkat perceraian di Indonesia? Di Indonesia tingkat perceraian hari ini per menit sudah 10 orang. Berapa? Per menit berapa? 10 orang rata-rata. Dan perceraian di Indonesia itu tertinggi se Asia Pasifik, Pak. Halo. Ini serius nih, ini saya ngomong nih, ngeri nih soalnya. Indonesia tingkat perceraiannya tertinggi semana? Se Asia Pasifik, bukan se Cikampek, bukan, se Asia Pasifik. Dan yang lebih uniknya lagi, mayoritas perceraian di Indonesia bukan suami yang menceraikan istri, tapi istri yang menceraikan. Kira-kira ada apa itu? Ada apa itu? Ada apa itu? Pasti banyak masalah. Dan ternyata di antara masalahnya adalah masalah apa? Masalah hepeng. Itu ada kaidah, ada uang abang, nggak ada uang abang. Bapak-bapak siap seperti itu? Bapak-bapak siap seperti itu? Pak, Bu, ini bukan hanya terjadi pada masyarakat biasa, ya, tapi ini terjadi pada para ustadz, para kiai, para aktivis, semua rata.
Kalau kita semuanya tidak menghentikan kejadian-kejadian seperti ini, apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan? 10 tahun ke depan akan banyak anak-anak yang lahir dari kita tanpa figur ayah dan tanpa figur ibu. Akhirnya apa? Mereka tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Kalau tumbuhnya tanpa kasih sayang orang tua, maka jiwa dan akal mereka akan kurang seons. Faham kurang seons? Akan terjadi gangguan mental. Sehingga generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi yang kehilangan sosok dan figur orang tua, dan ini sangat berbahaya. Halo Pak, Bu. Kalau masalah dalam hidup wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Ketika ada masalah, wajar atau tidak pisah? Cerai, wajar atau tidak? Kenapa tidak wajar? Halo. Gampangannya beginilah. Kalau saya tadi dengan santri-santri saya, ya, saya dengan santri-santri saya, ba'da subuh saya bilang ke santri-santri saya, setelah ini kita ke Purwakarta, bismillah. Sepakat semua. Kemudian karena macet, santri-santri saya pada turun. Oke, saya pulang duluan ke rumah ya. Kira-kira itu santri-santri kayak gimana itu tuh? Santri kurang ajar kan? Betul nggak? Santri kurang ajar nggak? Kenapa jadi santri kurang ajar? Kan kita udah sepakat, gimana sih ente? Kita udah sepakat mau ke Purwakarta, pokoknya ada jamaah, tidak ada jamaah, kita harus nyampe tempat. Sepakat? Oh itu tuh, mikir dulu. Oh udah pokoknya sepakat dah. Bismillah. Ternyata itu ya Allah perjalanannya luar biasa tuh. Masuk sini macet, masuk sini macet. Saya bilang udah bismillahirrahmanirrahim, jalan aja dah pokoknya dah. Alhamdulillah nyampe sini itu. Dan pasukan semuanya lengkap. Semua santri tidak ada yang turun di jalan, tidak ada yang pulang duluan. Kurang lebih gambarannya begitu, Pak. Bu. Halo. Jika dalam berkeluarga, jika dalam bermasyarakat kita tidak punya tujuan yang jelas, maka bisa jadi ya ketika ada macet sedikit di keluarga, betul nggak? Atau bannya meletus, betul nggak? Atau apa dah namanya hidup pasti ada masalah, betul nggak? Kemudian kita bilang kita udahan aja ya, wajar nggak? Kurang ajar. Suami istri yang seperti itu kurang. Kenapa? Karena yang namanya masalah pasti akan ada. Bu, mau masalah atau tidak mau masalah? Mau ada masalah atau enggak ada masalah? Mau ada masalah atau enggak ada masalah? Berbahagialah mereka yang ingin ada masalah. Kenapa? Karena dengan masalah itu kita akan naik kelas. Betul nggak? Anak TK mau masuk SD ada masalah? Ada ujiannya. Anak SD mau ke SMP ada masalahnya? Anak SMP mau ke SMA ada masalah? Anak SMA mau ke kampus ada masalah? Oh saya mau nggak mau ke kampus, saya mau pengennya ke pabrik kerja, ada ujiannya? Semua manusia yang hidup pasti ada ujian. Jangan takut dengan ujian. Yang harus takut itu adalah tidak bisa menjawab soal. Betul nggak? Kenapa hari ini banyak orang baru dikasih ujian dikit oleng langsung, baru dikasih pertanyaan 1, 2 oleng langsung, stres, saya stres, padahal pertanyaannya baru 1, baru 2. Kenapa? Bukan akalnya yang terbatas, tapi hati dan mentalitasnya yang tidak stabil. Itu. Halo, paham? Masalahnya kecil sebenarnya, tapi karena mentalitas dan hatinya tidak stabil, tidak ajeg, sehingga masalah kecil itu dianggap coba masalah apa? Dianggap masalah apa? Dianggap masalahnya dianggap
Halo, halo, halo. Masalahnya dia anggap. Coba kita balikan sekarang. Halo, 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 halo. Masalahnya nggak ada masalah besar, itu nggak ada. Semua masalah kecil. Kenapa? Karena semua masalah sudah diukur dan ditakar oleh Allah. La yukallifullahu nafsan. Nah, bagaimana agar kita bisa menjawab masalah-masalah dalam kehidupan, baik secara pribadi atau keluarga? Maka tenangkan hatinya, tenangkan jiwanya. Bagaimana menenangkan hati dan jiwa? Menenangkan hati dan jiwa, istirahatlah, istirahatlah, istirahatlah. Cara istirahat paling bagus adalah dengan sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Hei Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Dengan sholat. Halo, 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 halo. Bapak-bapak, ibu-ibu suka masuk jalan tol? Suka masuk jalan tol? Kalau sudah lama kelamaan mobil panas, maka harus gimana? Istirahatnya di mana? Di rest area. Sama Bu, kehidupan juga lama-lama kita oleng, pusing, ruwet. Apalagi akhir bulan kayak begini. Betul nggak? Kenapa Bu? Banyak banget tagihannya. Betul nggak? Nauzubillah summa nauzubillah. Insyaallah saya lihat wajah-wajah di sini tidak ada ahli Bang Emok, nggak ada. Di sini insyaallah wajah-wajahnya tidak ada yang pinjolan, nggak ada. Ya, bersih di sini kan? Nggak ada yang suka pinjal-pinjol kan? Kalau ada yang suka pinjal-pinjol, saya ingin kasih tahu, itu di antara penyebab terbesar perceraian di dalam keluarga. Halo, halo, halo. Kita bukan karena banyak kebutuhan sebenarnya, tapi kita karena banyak keinginan. Maka mau melakukan apapun atau ketika kita mendapatkan apapun, tenangkan hati kita. Bagaimana cara menenangkannya? Sholat yang benar. Maka sholat yang benar, sholat yang khusyuk itu seperti apa? 3. Perhatikan 3 sholat khusyuk ini. Pertama, sebelum sholat, apa yang dilakukan sebelum sholat? Bersihkan dulu jasadiah kita. Banyak orang yang tidak memperhatikan kukunya. Halo, 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 halo. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan kukunya masing-masing. Coba lihat kukunya, panjang-panjang enggak? Hitam-hitam enggak? Alhamdulillah, tidak panjang, tidak hitam. Pakai kutek enggak? Hati-hati ya, panjang-panjang, hitam-hitam, pakai kutek. Kenapa harus hati-hati? Bisa jadi air wudhunya tidak mengenai anggota badan yang harus terkena air wudhu, sehingga sehebat apapun dia sholat, dia nggak akan diterima. Kenapa? Wudhunya tidak sah. Yang kedua, bapak-bapak hati-hati. Bapak-bapak hati-hati, perhatikan kencingnya. Jangan sampai ketika kencing bapak-bapak seperti kuda. Kencing kuda kayak gimana? Berdiri kencing kuda. Apalagi ibu-ibu kalau kencingnya kayak begitu. Nauzubillah. Halo bapak-bapak, saya kasih contoh bapak-bapak kencing yang baik. Begini nih, kencing yang baik. Bukan begini. Halo? Kenapa kencing yang baik itu seperti ini? Memang ini kencing yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga air kencingnya pada keluar. Ini klep ini Pak. Halo? Kemudian di bapak-bapak, khusus bapak-bapak, ya, terutama yang sudah mulai sepuh, ya, ketika berdiri jangan dulu berdiri langsung. Kenapa? Diurut dulu dikit. Diurut dulu agar apa? Agar keluar semuanya. Karena biasanya kalau tidak keluar ketika ruku suka ada yang rasa cet gitu. Betul nggak? Halo bapak-bapak, betul merasa begitu? Si ibu mah lah mikirnya kemana aja. Kata Nabi SAW, tanazzahu minal baul. Berhati-hatilah kalian semuanya dari air kencing, karena banyak orang yang disiksa di dalam kuburnya gara-gara air kencing. Kalau ibu-ibu, saya paham insya Allah, ibu-ibu mah selamat kayak begitu. Tapi perhatikan air kencing anaknya, ya. Perhatikan air kencing anaknya, jangan sampai nyiprat kemana-mana. Atau hari ini banyak orang yang suka ngurus kucing.
Halo, suka ngurus kucing, ada kucing angora, ada kucing apa lagi tuh, yang naik kemana-mana tuh, pipis di mana-mana. Kemudian kita pakai sholat di rumah, kita najis di mana-mana, kita pakai sholat. Kira-kira sholat kita diterima tidak? Perhatikan ini oleh kaum muslimin, karena hari ini banyak yang tidak memperhatikan itu. Ya, kemudian sempurnakan wudunya, dan khusus ketika bapak-bapak datang ke masjid, datanglah lebih awal. Agar apa? Agar tidak terengah-engah. Ya, tenang baru juga azan, tenang belum qomat, tenang baru rakaat pertama, udah mau rakaat terakhir lari dia. Nggak akan benar sholatnya Pak kalau kayak begitu. Coba datang awal sebelum azan, tenang, masya Allah, bisa sholat qobliyah dulu, bisa segala macam dulu, betul nggak? Kemudian yang paling penting adalah tadi bukan hanya bersih secara jasadiah, tapi bersih secara batiniah. Jangan sampai datang ke masjid membawa batin yang buruk, yang kotor. Wah, ini imamnya siapa? Wah, bahaya kalau imamnya dia. Nggak bener lah kalau imamnya dia, nggak bener kalau DKM-nya dia. Ini hati-hati, nih ketua DKM-nya bukan dari kita. Akhirnya apa? Masjid menjadi tempat konflik, bukan tempat persaudaraan sesama kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena matanya sudah pengen pulang, mungkin saya cukupkan aja sampai di sini. Betul? Ini matanya udah pada melihat jam semua ini. Jam. Udah aja ya Bu ya. Nggak usah dilanjutin. Kalau dilanjutin nanti aja tahun depan lah dilanjutin. Semangat? Semangat? Atau lanjut 2 menit? Lanjut 2 menit ya. Yang terakhir. Langsung yang terakhir. Jadi khusyuknya sholat itu lihat sebelum sholat, lihat ketika sholat. Jangan sampai ketika sholatnya seperti orang yang sedang perlombaan sholat. Nanti lihat Ramadan sebentar lagi, lomba sholat taraweh. Allahu Akbar. Ini mau ngapain sih? Sholat kok kayak perlombaan kayak begitu? Ya, yang 11 rakaat berapa menit coba? Yang 23 rakaat berapa menit? Allah 23 rakaat hanya 7 menit. Yes, saya pemenangnya. Sholat tuh bukan kayak begitu. Sholat kayak perlombaan sholat. Nah, yang terakhir banget, itu yang terakhir kan? Yang terakhir banget sekarang, untuk melihat apakah sholat kita khusyuk atau tidak, lihat karakter orangnya. Di dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Apakah engkau suka memperhatikan, suka melihat orang yang mendustakan agama? Terus apa ayatnya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang-orang yang tidak mencintai yatim. Terus yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak peduli kepada orang miskin. Terus fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang salat. Salatnya mah wah, khusyuknya luar biasa. Tapi setelah keluar dari masjid, peditnya luar biasa. Maka itu menunjukkan salatnya belum berhasil. Kalau salatnya khusyuk, kalau salatnya benar, sebelum salatnya baik, ketika sholatnya baik, setelah sholatnya bukan hanya orang yang ma'rifat kepada Allah, tapi mereka pun memiliki kepedulian sosial kepada banyak orang. Halo? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una. Ustaz, kalau orang sholat masuk neraka wel, ya sudah, saya enggak akan sholat. Orang sholat aja masuk neraka wel, bagus. Kenapa? Biar langsung masuk ke neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa engkau dimasukkan ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat selama di dunia. Jadi yang untung itu bukan orang yang enggak sholat, tapi yang untung itu orang yang sholat, tapi sholatnya khusyuk, dan setelah sholatnya dia buktikan dengan apa? Memiliki kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Orang lain aja peduli, apalagi kepada orang tuanya, apalagi kepada saudaranya masing-masing. Paham di sini?
Jadi sholat, kenapa Isra wal Mi'raj? Karena sholat itu menyambungkan dua hal. Apa yang disambungkan dalam sholat? Yang pertama adalah hablun minallah dan hablun minallah. Hati kita selalu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian hablum minan nas, sesama kita itu berehan, sesama kita tuh hangat, sesama kita tuh ya, sesama kita saling menyayangi, sesama kita saling peduli, sehingga dengan sholat insya Allah kita semuanya akan kokoh batiniahnya dengan Allah dan akan kokoh masyarakatnya, karena diikat dengan ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu insya Allah hidup kita bukan hanya sukses, akan tetapi sukses dan berkah. Apa? Sukses. Siapa yang ingin sukses berkacung? Siapa yang ingin sukses berkacung? Yang ngacung semoga Allah berikan kesuksesan dan keberkahan. Dengan syarat laksanakan apa yang tadi saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kembali kita semuanya, bukan hanya di dunia, akan tetapi dalam munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan di surga Firdausil A'la. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وبك المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kiai Haji Ismail ya, maafin saya ya. Masya Allah. Jam 7, 8, 9, 10 lagi bikin jembatan. Iya. Masih satu. Mohon atas segala kesalahan ataupun kekurangan yang saya sampaikan, dan jika ada bilangnya itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahannya itu benar-benar kesalahan dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Iya, backlight. Tarik nafas dulu lah saya. Ini. Masya Allah. Saya dulu pertama masuk ke sini masih jarang dulu, Pak. Masih belum ada ini. Allahumma salli
Siapa namanya siapa?